Ya mestinya nggak gitu. Cuma nanti pribadi aja. Kak Ruben, banyak yang bilang sekarang lebih ceria, Iya. lebih sehat gitu kan. Ya kalau netizen mah kalau kita lagi dipuji mah dipuji ya. Kalau kita lagi dikatain mah dikatain. Jadi gimana baiknya dia ada. Pokoknya kalau saya mah cuma gini, saya tidak mau terganggu ketika saya lagi fokus beribadahnya gitu. Makanya banyak godaannya, banyak cobaannya pasti dahsyat banget, dahsyat. Tapi saya bilang ketika saya ada waktu dan bisa saya bagikan teman-teman, pasti saya akan berhenti seperti ini. Tapi kalau saya, aduh gue udah mepet, udah buru-buru, gue mesti ini, jadi bukan tidak mau berbagi. Kan kemarin hari baik, bulan baik udah saya share melalui video yang saya share, sehingga tidak ada lagi yang tebak-tebak buah magis atau menggiring opininya yang akhirnya jadi fitnah. Saya nggak mau. Saya kepinginnya, iya sudah saat waktunya ya, saya bicara pasti saya bicara. Kak, terakhir mungkin akan ada rencana apa Kak, membangun masjid lagi atau apa, kan kemarin baru mengunjungi masjidnya juga yang di Sukabumi. Ya itu musola sebenarnya. Jadi kemarin ini saya ada kepikiran nih, gua ini ngapain ya di lebaran keempat, ya udah kagak ada sanak saudara kan kita ya, jadi kemana ya. Terus akhirnya saya ngomong sama abang tuh, ada abang yang dampingin saya terus, dia yang temenin saya. Terus saya bilang, bang temenin gue yuk, gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun. Akhirnya sholat nih, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, namanya di asar gitu. Jadi kemarin tuh niatnya mau kunjungin ke apa, ada masjid yang ada di Banten yang ada penaran juga, saya ikut hadir gitu ya. Terus sama kepingin ke masjidnya Jupe sebenarnya, ke masjidnya Jupe. Terus bertepatan dengan hari Minggu, besok juga udah mulai kerja, udah nggak deh. Bentar pasti saya sempatin waktu ke sana. Minimal saya kepengen mengunjungin tempat-tempat ibadah yang pernah saya bangun kemarin. Saya pengen langsung sholat di sana. Kak, kan sahabat kakak tadi abang itu kan selalu menemani, terus bikin dokumentasi kakak sendiri, jadi imam gitu Kak. Dia sampai terharu udah bisa jadi imam. Ya, dia yang bikin sendiri, dia yang bikin sendiri. Dia yang terharu terus. Dia mungkin karena dari awal saya bukan siapa-siapa, Mbak, dia kan seperti perjalanan saya juga. Jadi sekarang ini kalau saya pilih sholat sendiri atau jamaah yang lain aja gitu. Kalau Igun kan memang mental baja kan dia. Jadi enggak, ya gue sholat sama dia nangis kerjaannya. Sholat sama Ramsi nangis aja Ramsi. Aduh, ini waktu lupa dia. Gitu gimana nih? Jadi ya mungkin karena sahabat-sahabat saya terharu gitu, jadinya ketika mereka tidak pernah berpikir akan sholat bareng sama saya gitu. Padahal gue udah biasa aja, pokoknya kalau dia ada yang nangis sebelah kanan kiri gue dia nggak mau nengok, nggak mau nengok, ya kan? Dia nangis gitu ya, mungkin karena rasa haru dari sahabat-sahabat saya itu yang membuat mereka itu sering ngajakin saya sholat bareng, ya bareng. Ya, ya, ya mestinya nggak gitu. Cuma nanti pribadi aja. Ya. Kalau ada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan. Kalau ada waktunya, kalau enggak ya enggak mesti dipaksa. Tapi ya, dari saya sendiri juga kasih banyak masukan terhadap di agama Islam juga masih kayak ya, hal-hal kecil gitu loh, misalnya sholat, puasa atau ngaji misalnya atau apa gitu. Nggak usah saya tanya juga, dia udah rajin sholat, ya kan? Jadi kita dari ya 1 bulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa itu udah, saya lagi makan sama dia izin sholat dulu gitu. Jadi, sampai saya mau masuk Muslim dia juga saya nggak terlalu banyak cerita, karena urusan keyakinan itu kan urusan saya sama Allah ya gitu. Jadi saya tidak bercerita ke siapapun, itu hati saya sama Allah, dan melalui perantaranya hati itu semuanya menjadi jembatan yang bisa menyampaikan semua keinginan saya.
Jadi makanya kalau peran sertanya bertanya ya pasti bertanya, tapi kayaknya kalau saya bertanya lebih banyak lagi, ya beliau udah banyak banget pengalamannya gitu kan. Dan saya fokus aja dengan apa yang saya inginkan. Ya saya cuma bilang langkah pertama saya ya ke Bib, pokoknya saya pengen Allah sempurnakan sholat saya. Udah sempurnakan saya. Ya, terus ya lagi puasa Syawal juga gitu, dan senang gitu ada teman-teman yang ya kayak ibu tadi, kita di puasa Syawal kan, terus siapa lagi teman aku yang di jadi pekerjaan bareng grup juga ada yang ngingetin, terus jangan lupa sahur, jadi kok nggak sahur deh, kalau aku jam 4 gue udah bangun gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi nggak pernah. Terus sekarang saling ingetin sholat, jadi udah beda lagi circle-nya, ya semoga tergantung dari kitanya mau ada di circle yang sama atau tidak punya circle yang sama. Oke, makasih banyak. Ya udah pokoknya begitu ya. Makasih, Terima kasih Beb. banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya.